Monggo-monggo sederek kula Islam, Kristen, Hindu lan Jawa, monggo-monggo ngelingono aja do rebutan bondo. Nek wis oke arep tok nggo apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini setelah pilihan presiden selesai dengan keramaian hiruk pikuk kemarin-kemarin, sekarang tahu-tahu setelah berjalan selesai langsung adem suasana. Saya senang sekali, ternyata sekarang ini kita sudah lebih dewasa, tidak lagi membawa-bawa urusan capres-cawapres. Setelah pilihan presiden ini selesai, masyarakat tenang, adem, tinggal menunggu urusan dari KPU sana yang mengumumkan kebenaran, keotentikan quick count yang saat ini dimenangkan pasangan 02. Ada yang sakit hati dengan kemenangan ini. Mungkin ya omong-omong tetap ada saja yang merasa kalah dan emosi karena apa? Jagoannya yang didukung tidak jadi RI 1. Salah satunya yang mendukung capres-cawapres dari golongan Ba'alawi yaitu Pak Rizik Syihab. Bagaimana kita melihat kemarin waktu sebelum pemilu ini menerima tamu Caimin sama Pak Anies. Nah, di situ digandeng kedua calon ini sama Pak Rizik, dan Pak Rizik berdiri di tengah. Tapi dalam pembicaraan yang lain kita tidak tahu ada deal-deal apa yang kalau mereka berdua menang itu harus dipenuhi. Pak Rizik masih punya legitimasi politik yang mumpuni rupanya, tapi setelah kenyataan bahwa yang didukung ini kalah, nah, sebaliknya untuk Pak Prabowo, ini ketika Pak Prabowo saat ini mengungguli kedua calon yang lain, ada kabar baru lagi yang muncul. Sebenarnya ini kabar sudah lama. Apa itu? Seorang begawan menurut saya yang egaliter, nasionalis dan humanis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Siapa yang disebut orang ini? Tidak lain adalah Gus Dur, almarhum Kiai Abdurrahman Wahid. Waktu lalu dalam rekaman-rekaman yang kita dengar itu pernah mengatakan beliau ini kalau Prabowo ini akan menjadi seorang presiden di usia yang tua. Nah, kata-kata ini sekarang rame lagi. Nah, terus yang membuat pikiran kita melanglang ke masa lalu apa? Oh, ternyata omongan Gus Dur waktu itu yang dianggap ya nyelemongi, kalau bahasa Jawa itu, tahu-tahu sekarang menjadi kenyataan. Sementara yang didukung Pak Rizik yang katanya dzuriyahnya Nabi blong kosong kalah dengan Prabowo, mendapatkan tuah dari kata-kata Gus Dur tempo lalu. Saya masih ingat waktu itu kemarin tahun-tahun yang lalu sebelum Gus Dur ini meninggal, bagaimana FPI lagi berjaya dan bagaimana nama Pak Rizik ini melambung tinggi, dipuja-puji orang. Bahkan ketika mengadakan demo di Monas 212 itu konon katanya yang hadir 7 juta orang memadati sekitar Monas dan wilayah sekitar situ. Entah jumlah seperti itu benar kenyataannya atau cuma menggelembungkan suara, saya tidak tahu. Saya bukan ahli hitung-menghitung, cuma kita melihat saja. Yang membuat sakit hati pendukung
Gus Dur waktu itu ketika Pak Rizik ini diwawancarai di salah satu TV swasta terang-terangan dan orang banyak melihat Pak Rizik mengatakan kalau Gus Dur ini ada ngomong yang begitu keras dan tidak pantas diucapkan oleh seorang yang mengaku dari zuriat Nabi Muhammad SAW. Waktu berjalan dari tahun ke tahun dan sampai sekarang kita mau tanya, mulutnya Pak Rizik yang mujarab ampuh atau pengendikannya almarhum Kiai Abdurrahman Wahid? Buktinya setelah berapa lama waktu itu ketika Gus Dur mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi presiden nanti di usia tua, toh sekarang tahu-tahu jegelet, tiba-tiba Pak Prabowo saat ini memenangkan pilihan presiden dalam quick count yang kita lihat di TV-TV. Tapi untuk kepastiannya kita tunggu KPU. Mana keampuhannya dari Pak Rizik yang disebut orang dengan nama imam besar? Kita tidak tahu yang memberikan gelar imam besar ini siapa, apakah kelompok-kelompok mereka ataukah yang memberikan dunia internasional karena kagum dengan orasi-orasinya yang menimbulkan panas telinga dan mendidih isi di dalam dada orang yang tidak suka, ya, ataukah Pak Rizik sendiri yang membuat istilah itu mengatakan bahwa dirinya adalah imam besar. Nah, karena sebutan imam besar ini untuk orang-orang yang tidak suka kepada dia, akhirnya dibulilah menjadi Imam Jumbo. Nah, Imam Jumbo yang saya tahu namanya Jumbo ini ya seperti lele jumbo, terus jumbo wadah apa itu, wadah tepung yang gede itu dan seterusnya. Ternyata keampuhan Pak Rizik ini tidak seberapa dibanding kedikdayaan pengendikan dari almarhum Gus Dur. Nama Gus Dur sekarang muncul lagi, disebut-sebut orang lagi. Padahal Pak Prabowo didukung oleh Habib Lutfi. Jadi yang ampuh ini Pak Lutfi atau Gus Dur. Nah itu. Tetapi kita tidak membanding-bandingkan itu. Yang jelas namanya Sabdo Pandito Ratu. Kalau seorang wali, konon banyak orang mengatakan Gus Dur ini wali. Sabdo Pandito Ratu, kata-kata kalau sudah keluar itu seperti menjadi nas, seperti menjadi pasti, walaupun itu mesti nunggu beberapa tahun ke belakang hingga sampai sekarang. Saya anggap pendukung Pak Prabowo seperti Pak Lutfi ini ya hanya untuk dompleng, mencelok, untuk mencari keamanan, karena sampai saat ini beliau mendapatkan bully dari sana sini karena kasus yang didugakan kepada Pak Lutfi ini seperti pemalsu kuburan, pembikin kuburan baru, mengganti nama orang yang sudah meninggal dengan nama belakangnya dikasih bin Balawi. Bahkan sekarang ini lagi rame ini, beliau diangkat lagi namanya di dalam penulisan sejarah Diponegoro, jejaring santri, jejaring ulama santri Pangeran Diponegoro, kurang lebih seperti itu. Bukunya sudah beredar, kemudian sama alap-alap Mataram disuruh peredarannya ditarik. Ada apa? Karena di dalam buku ini, menurut saya yang lihat dalam video sebelah, itu mengandung tipu-tipu dan pembelokan sejarah pada Kesultanan Mataram. Jadi di situ yang ditulis dalam sejarah ini, kalau kita membaca dan mendengar dari penuturan channel sebelah itu mengatakan bahwa di situ juga Pak Lutfi ikut bertanggung jawab dalam
pembelokan sejarah di dalam buku ini. 11-12 namanya Ba'alawi, di mana-mana ini saling tutup menutupi. Kalau di sana sekiranya mendapatkan serangan kalah dengan omongan-omongan yang tidak bisa dibantah, maka teman Ba'alawi yang lain akan melindungi. Dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Supaya apa? Klan mereka aman untuk eksis di negeri Nusantara ini. Kesimpulannya, omongan-omongan Habib Rizik sekarang sudah tidak banyak digubris orang. Karena sudah ketahuan bahwa beliau ini bukanlah dzurriyyah dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya orang-orang yang paham dengan tesis Kyai Maduddin Al-Bantani kemudian berpikir waras dan meninggalkan Pak Rizik ini. Tetapi di sisi lain, Gus Dur yang namanya kemarin-kemarin sudah tidak begitu banyak disebut orang gara-gara Prabowo sekarang menang Pilpres, nama beliau kemudian melambung tinggi lagi dan lebih besar. Itu menandakan bahwa kualitas Pak Rizik sama Gus Dur ini tidak ada apa-apanya. Yang istimewa dari Pak Rizik cuma apa? Ya cuma istimewanya Habib Rizik ini kan cuma sebagai provokator pemerintah, pembenci pemerintah, dan membakar perasaan kuping masyarakat supaya tidak patuh kepada pemerintah. Bahkan Presiden Joko Widodo pernah di Monas waktu itu dengan suara yang keras, dan sampai sekarang bisa dilihat dalam video-video yang masih eksis di dalam YouTube. Pak Rizik ternyata tidak ada apa-apanya dengan Gus Dur alias Abdurrahman Wahid. Gus Dur tetap akan dikenang dengan nama yang harum, tapi dibenci oleh mereka-mereka yang memang benci kepada Gus Dur. Tapi yang benci ini kita tahu bahwa mereka-mereka ini kelompok-kelompok yang selalu merongrong kewibawaan pemerintah dan selalu memprovokasi rakyat supaya benci kepada pemerintah. Nah, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bondo donya namung titipan, mula aja padha eman, nek wis mati gari warisan, iso dadi rebutan, direwangi bacok-bacokan.